Bumi merupakan planet ketiga dari matahari, merupakan rumah jutaan spesies, termasuk manusia. Bumi juga masih merupakan satu-satunya tempat di alam semesta di mana kehidupan diketahui. Bumi memiliki beberapa teori pembentukannya, dan beberapa akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, teori pembentukan bumi Laplace. Dicetuskan oleh seorang pakar matematika dan astronomi berkebangsaan Prancis, yaitu Sieur-Simon Marquis de Laplace. Teori ini muncul pada tahun 1796 di Perancis. Menurut Laplace, bumi terbentuk dari gumpalan gas panas yang berputar-putar pada sebuah pusat peredaran. Setelah itu terbentuklah sebuah cincin-cincin gas di sekelilingnya yang kemudian terlempar atau bergerak menjauh. Hingga akhirnya cincin-cincin yang bergerak menjauh tersebut mengalami pendinginan membentuk bola raksasa. Kemudian bola raksasa inilah yang disebut sebagai bumi. Kedua, seorang ahli berasal dari Amerika, Thomas Cowder Chamberlain, bersama Forrest Ray Moulton, yaitu seorang ahli geologi menjelaskan proses pembentukan bumi. Menurut keduanya, matahari terbentuk terlebih dulu sebagai pusat peredaran dengan massa gas yang cukup besar. Kemudian melintaslah sebuah bintang dengan kecepatan maksimum di sekitar area matahari. Hal ini menyebabkan adanya tarikan antara partikel-partikel gas matahari dengan bintang tersebut. Sebagian massa gas bertahan mengelilingi matahari akibat gaya gravitasi. Sedangkan bagian lainnya terlempar menjauh keluar lintasan bintang. Massa gas yang mengelilingi matahari akhirnya mengalami pendinginan, hingga terbentuklah sebuah cincin. Akibat gaya tarik-menarik yang cukup besar, massa gas berubah menjadi padat, hingga akhirnya membentuk sebuah planet. Salah satunya planet kita sekarang, yaitu Bumi. Ketiga, setelah bermunculan banyak teori ledakan besar menjadi paling populer di kalangan akademis. Teori ledakan besar menyatakan bahwa bumi telah terbentuk selama puluhan miliar tahun. Awalnya terdapat gumpalan kabut yang berputar pada suatu poros. Putaran pada poros tersebut membuat bagian yang ringan terlempar keluar angkasa dan membentuk sebuah piring cakram raksasa. Hingga pada suatu waktu, cakram raksasa yang terdiri dari kabut dan gas meledak. Ledakan besar tersebut akhirnya membentuk galaksi serta gumpalan gas panas. Tercatat selama 4,6 miliar tahun, gumpalan gas panas membeku dan menjadi galaksi. Salah satunya galaksi Bima Sakti. Kemudian, bagian dari galaksi tersebut membentuk gumpalan kecil yang dinamai planet, termasuk bumi di dalamnya. Setelah teman-teman mengetahui bagaimana bumi terbentuk, selanjutnya kita mengenali dulu isi bumi seperti apa. Pertama, kerak bumi merupakan bagian terluar dari bumi. Memiliki sifat kaku dan tidak elastis. Kerak bumi memiliki ketebalan 20 sampai dengan 70 km dengan kisaran suhu 200 sampai dengan 2000 Celcius. Kedua, mantel bumi merupakan bagian kedua setelah kerak bumi. Mantel bumi bersifat plastis serta dapat bergerak layaknya fluida dan bagian dalamnya bersifat kaku dan basah. Mantel bumi berada kedalaman 200 sampai dengan 2900 km. Memiliki suhu berkisar 1100 sampai dengan 3000 Celcius.
Ketiga, inti bumi. Merupakan bagian terdalam dari bumi. Inti bumi memiliki kedalaman dari 2.900 hingga pusat bumi yaitu 6.371 km. Inti bumi dibagi menjadi dua bagian, yaitu inti luar dan dalam. Inti luar bersifat cair, sedangkan inti dalam bersifat padat. Inti luar memiliki suhu berkisar 3000 sampai dengan 3800 Celcius, sedangkan inti dalam memiliki suhu yang sangat tinggi, berkisar 3800 sampai dengan 6000 Celcius. Setelah teman-teman mengenali bumi dari awal mula pembentukannya, hingga isi di dalam bumi, selanjutnya teman-teman juga perlu tahu tentang gejala-gejala alam yang terjadi di bumi. Gejala-gejala alam yang terjadi di atmosfer seperti awan, angin, petir, dan hujan. Gejala-gejala alam pada lapisan terluar kerak bumi, seperti gempa bumi dan gunung berapi, yang telah dijelaskan pada episode 1. Dan itulah beberapa gejala-gejala alam yang terjadi di bumi. Terdapat banyak teori dalam pembentukan bumi, dan masih banyak teori-teori lainnya yang belum bisa dijelaskan pada episode kali ini. Intinya, menurut ilmu pengetahuan, bumi terbentuk dari gumpalan gas panas yang membeku dan tertekan oleh gaya gravitasi yang dihasilkan oleh matahari sehingga bumi padat dan berbentuk oval. Bumi adalah rumah kita satu-satunya yang diketahui. Jadi teman-teman, sebagai penghuni bumi, kita harus tetap menjaga dan merawat rumah kita agar tetap seimbang. Kadang, yang kita seimbangkan belum tentu sepenuhnya seimbang. Apalagi kita tidak berusaha untuk menyeimbangkannya. Keadaan akan semakin buruk untuk kedepannya. Baiklah teman-teman, saatnya sesi tanya jawab. Bumi berada di urutan planet ketiga dari matahari, setelah planet Merkurius dan planet Venus. Menurut penelitian, isi bumi dikelompokkan menjadi 3, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Ya, gejala-gejala alam seperti gempa bumi dan gunung meletus terjadi di lapisan terluar dari kerak bumi. Selamat teman-teman, kita sudah menjawab dengan baik. Saatnya dongeng pengetahuan, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.